Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kayak khotbah ya. Ya. Ulang. Awalnya diketawain di kandang Iya. kawan. Apa? Oh ya. Ketawain. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai satu fungsi yang namanya itu adalah Microsoft Excel. Kalau gue bilang ini adalah salah satu alat yang paling enak dipakai, bukan hanya sebagai kalkulator tapi juga sebagai simple software atau simple program yang bisa kita pakai buat apa aja. Nah, ini gue akan mengajarkan bagaimana sebenarnya kita semua di sini, baik Retno atau Ras ataupun Yuma, gue rasa sudah bisa menggunakan Excel, tapi belum optimal penggunaan Excelnya ya. Nah, biasanya kalau kita menggunakan hal biasa dalam bentuk kertas itu butuh hampir 3-4 hari mengerjakan hitungan ataupun apa ya, kepotong ini, lupa lah dan lain-lain. Tidak dengan yang namanya Excel. Tapi kita harus tahu dulu fungsi standar daripada Excel. Artinya bahasa-bahasa Excel sama dengan, sum, plus, minus, itu yang standar itu aja lah dulu tahu. Nanti kalau mau berkembang lagi ya, untuk fungsi yang semakin berkembang, bisa lagi itu dikembangkan menjadi varian dan lain-lain. Nah, sekarang gue akan ambil contoh. Kalau misalnya semua buka Excel, gue minta semua buka Excel, ya. Mungkin Yuma sama ini buka Excel dari nol. Ya. Kita akan coba pertama bagaimana sih cara membuat sebuah hitungan yang sederhana. Ya udah di situ, no. Di situ. Di Ras bisa di sana. Kita bikin sebuah hitungan yang sederhana untuk membuat sebuah hitungan sehingga kalian suatu saat nanti tidak perlu lagi merubah semuanya itu dari nol, cukup merubah asumsi ya. Nah, pertama pada saat ini gua mau bilang tolong dong Rasmono, lu sebagai bos kandang bikinin gua asumsi 6 bulan penggemukan, apakah kita untung dan berapa biayanya. Yang pertama harus kita lakukan adalah pembuatan laba rugi dong, ya. Nggak usah dibikin dulu, nol aja. Nol aja ya. Bikin dulu laba ruginya. Nah, ini adalah asumsi 6 bulan, ya. Asumsi gua akan bilang ini adalah asumsi penggemukan selama 6 bulan. Lalu bagaimana sih cara kita membuatnya? Pertama ini awalnya adalah kosong, ya. Kita buat ini awalnya adalah kosong. Nah, pertama yang harus kita ingat bahwa dalam membuat sebuah laporan, ada anak tikus kan? Dalam membuat sebuah laporan yang penting adalah apa, Ras? Oh, gimana? Dalam membuat sebuah hitungan, yang penting itu apa? Lu mau buat Excel nih kayak tadi. Ini kayak gini. Arahnya apa yang keluar? Ini lu mau bikin kayak gini. Angka-angka ini keluar akan terjadi apabila ada satu tabel yang namanya, ayo, asumsi. Lu mau bilang berapakah biaya Ras waktu pada saat dia lahir? Lu harus tahu dulu Ras itu kalau lahir 9 bulan bukan 12 bulan. Gitu loh. Kalau 12 bulan berarti gitu. Nah, kita harus tahu hal-hal kayak gitu. Emaknya kalau biaya dulu makan sehari berapa. Jadi kita tahu berapa biaya emaknya itu bisa hidup sampai ngelahirin Ras selama 9 bulan ke depan. Lalu kapankah biaya berobat untuk anaknya tetap sehat? 2 bulan sekali ke dokter. 3 bulan per 3 bulan kemudiannya berapa biaya ke dokter, berapa biaya lahir. Itu semua namanya adalah informasi yang lu jadikan assumption atau asumsi. Bagus atau tidaknya Excel ini adalah alat. Kalau kita bilang komputer adalah mesin proses, lu masukkan sampah hasilnya sampah, lu masukkan itu barang bagus hasilnya bagus. Begitu juga dengan Excel ini. Kalau lu masukkan asumsi lu adalah asumsi orang yang tidak tahu, artinya gini, Ras cowok disuruh bikin asumsi berapa biaya kelahiran, dia nggak tahu hamil berapa lama, ya dia bikin aja 12 bulan, gitu loh.
pada saat dibikin angka 12 bulan, jadi masuk akal nggak dalam hitungan? Nggak masuk, salah udah pasti, asumsinya salah. Artinya bahan yang lu masukin salah. Yang penting adalah asumsi lu benar dulu, pengetahuan lu terhadap apa yang lu bikin benar. Maka pada saat lu bikin ini kan kayak mesin, lu masukin semua dulu, berubah semua. Jadi pada saat lu bikin sebuah hitungan, yang paling penting adalah asumsi. Asumsi itu dasarnya dari mana? Dari ilmu. Ilmu lu mengetahui. Kalau kita ngomong sekarang adalah penggemukan. Ras, tolong bikinin gua penggemukan, ya, selama 6 bulan. Yang harus lu tahuin apa aja? Makan dia, Biaya makan, makan dia, perawatan, biaya perawatan, obat-obatan ya. obat-obatan, Apalagi? Makan, kalau makan itu bersama rumput sama kayak mas saya itu. oke, semua makan. Apalagi? Jadi sih itu. Ada harga beli ternak. Oh iya, harga ternak. Harga kira-kira jualan nanti berapa harganya? Berapa persen kematiannya? Apalagi yang bisa lo kembangin? Berapa persen biaya listrik berapa? Biaya air berapa? Dan bla bla bla. Itu adalah asumsi yang lo pakai dalam Yusuf ini. Pertanyaan pertama, pada saat kita mau bilang, pada saat orang bikin hitungan, biasanya yang pertama kali dia mau bikin adalah berapa sih untungnya kalau kita bikin ini selama 6 bulan? Ya, oke. Pertama, gua akan bikin dulu nih keterangan. Ini kita contoh, ini keterangan. Satu, gua akan bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lu bikin dulu 6. Jadi 6 bulan. Terus bikin kolom 6 bulan ya. Keterangan penjualan, penjualan ini harga jual. Ini bikin dulu 6 bulan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayo, Retno sama Yuma bikin ini 6 bulan, bulannya Sama kayak 3 gitu. ekor. Sama kayak gini. Tanggal 8. Oh, berarti ada yang laki tapi nilainya 1. Oke, siap ya Kak. Jadi 3 ekor Kak ya? Oke, siap Kak. Sama-sama Kak. selesai. Aku tadi Bikinlah pertama, kita mau bikin laba rugi kan? Bikin dulu keterangan selama 6 bulan laba rugi kayak gini nih. Keterangan bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, 4, 5, 6. Ya cakep kayak gini. Ya? Setelah lu bikin itu, pertama yang kita bikin dalam sebuah laporan keuangan, kita mau tahu harga jualnya kan? Kita bikin di sini penjualan di kolom pertama. Di bawah keterangan. Oke, waktu gue SMA ngajarin. Gue kuliah dulu, waktu SMA dulu kan bikin Excel, belajar Excel, pertama kuliah SMA kan? SD dulu. Aku SD. Oh, SD ya? Iya, dia kan SLBA, jadi orang nggak belajar baca, dia langsung belajar ketik. Ini yang edit video sekarang gua banget ya. Iya. Ngajunya jelek. Udah penjualan ya. Nah, kita tahu penjualan ini karena kita penggemukan selama 6 bulan. Di bulan berapa kan kita jual? Bulan ke-6. 6. Oke, ada dua kemungkinannya. Berarti kita akan, kita asumsikan bulan ke-6, bulan ke-6 bisa jual nih. Nah, bagaimana caranya bikin ini? Lu jangan bikin di sini. Biasanya kita bikin gini kan? Kalau kita bikin harga sama dengan misalnya kita produksi 10 ekor ternak dikali, begini kan? Lu lihat ya, dikali 30 ekor. Harganya, F. Oke, dikali 30 ekor 33
10 ekor. 3 juta aja, 1.500.000. Tong, gitu lu bikin kan? Gini. Nah, dalam membuat sebuah sistem kayak gini, jangan biasakan kayak gini. Karena apa? Karena kalau pada saat kalian merubah, nanti harus ingat apa aja yang harus kalian ubah. Caranya bagaimana? Kalian lihat di sebelah laba rugi, ya. Ini, abang bikin assumption, asumsi. Kalian bikin satu lagi asumsi. Di set keduanya kan Bang? Iya, sheet 2. Gue gak seneng nih kalau Ras ngomongnya terlalu jujur. Bang, di set kedua ya. Buset gitu. Oke? Sudah. Bikin assumption. Bentuk assumption kayak gimana? Bentuknya nanti akan seperti ini. Nih. Pertama bikin dulu, lama penggemukan kita 6 bulan. Bikin, lama penggemukan 6 bulan. Udah? Nah, kita kembali dulu ke ini. Kembali dulu ke tadi. Kita akan bikin penjualan pertama. Kita mau tahu dulu, kita mau jualan berapa banyak nih, kita mau ternak berapa banyak asumsinya. Bikin dulu asumsinya, kita mau ternak berapa banyak. Jumlah ternak 50 ekor di sini. Kan kita mau tahu nih, kita mau mungkin berapa banyak. Bikin jumlah ternak 50 ekor. Oke? Selesai. Kita masuk ke laba rugi lagi kembali. Ingat, permainan ini adalah pindah sheet terus. Ya? Nah, pertama lo akan membuat penjualan kan? Penjualan di sini yang penting berarti lo tahu ada 6 bulan, di bulan ke-6 lo tahu jumlah anak ternaknya itu 50 ekor, yang lo butuhkan apa asumsinya? Gimana Bang? Oke, lo mau jual nih ternak di bulan ke-6 nanti sebanyak 50 ekor. Ya, kita mau bilang nih kurban nanti, kita punya asumsi dong tanggal nih. Buat kurban nanti bulan Oktober, berarti Oktober, September, Agustus, Juli, Juni, Mei mulai penggemukannya. Ya, kalau lo ragu, bikin langsung asumsi mulai penggemukan bulan Mei. Tulis. Jadi lo ngerti? Tulis langsung di sini. Asumsi awal penggemukan, asumsi awal penggemukan Mei. Jadi informasi kalian tidak akan berubah. Kalian nanti udah bikin laporan, kalian bingung kapan nih ini kira-kira akan bikin itu nih. Mei. Ya. Oke. Nah, pada bulan Oktober nanti atau di bulan ke-6 kita akan jual dong 50 tadi. Iya. Di harga berapa? Kalau bilang kan harga modalnya dulu ya. Oke. Pertanyaannya adalah, lu mau jualan yang bobot berapa kan? Oh iya. Hah? Lu harus pastikan. Oke, gue mau jualan bobot yang berapa nih? Lu lihat di sini. Gue bikin di sini. Di sini kan gue tanya nih. Asumsinya adalah asumsi C4 sama C23. Asumsi C4 dan C23. Asumsi bobot jual itu di 27 kilo. Nah, Targetnya itu Bang. apa? Targetnya itu. Targetnya 27 kilo. Berarti 27 kilo tahun lalu mungkin perkiraan gua 1450 perkiraan gua 1550 ya Ras ya? Harga. Iya, Harga jual harga beli. harga jual. 27 kurban kemarin. Kita apa sih Hasanah 2427 kan ya? Hasanah Karena Rahmat. 20 24 kan ya? Hah? Enggak. 2024 ya Hasanah ya? 224. Udah 2024 Rahmat 25 27. Aha, itu di 1 18 ya? 1,9,5. Oke, kita asumsikan ya, umpama kita bilang gini, pada saat dulu asumsi bobot 27 itu harganya 1.500.000 ya.
Kita 27 kilo berapa, Nov? Lu ada data nggak, Nov? Itu yang rangka berarti ya 27 ya? Belum tentu. Habis sana, Rah. Sana dia habis sana Rahmat. Rahman. Terakhir 19, berarti sebelumnya 1850. Oke. 9. Nah, inilah fungsi kita anggaplah umur 27 ini, kita anggap ini 1750 itu adalah harga tahun depan. Kenapa gue bisa asumsikan 1.750? Ini yang penting gue bilang tadi, bahwa laporan tadi tidak akan fungsi kalau tidak punya analisis atau evaluasi. Oke, gue bikin 1.750 karena tahun lalu gue ingat harganya itu jual gue 1.550 gitu ya. Nah, kenapa tiba-tiba gue naikin 1.750? Asumsi gue gampang, harga bakalan naiknya berapa? Dulu gue beli 900, sekarang harganya di 1,1. Otomatis dari harga bakalan aja udah naik 200.000. Ya gue naikin aja harga bakalan naik 200.000. Logika standar gue. Bensin nggak naik, ini nggak naik, ini nggak naik. Kurang lebih sekian lah. Jadi tahun depan asumsi gue 1.750 per ekor ternak. Gitu loh. Ini keluar angka itu dari situ, analisis. Ya. Jadi gue tulis 1 juta, kira-kira bobot 27 itu 1.750.000. Ya. Nangkap? Nah, di laba rugi tadi, ya, kan kita mau hitung nih berapa ininya. Berarti kalian harus bikin dulu asumsinya adalah harga jual di bobot 27 itu 1.750.000 diasumsi. Ya. Nah, apa gunanya asumsi? Kalian bisa tulis di kanannya ini, itu tidak di dalam kolom yang sama. Saya bikin 1.750.000 karena tahun lalu harganya 1.550.000. Tapi tahun ini bakalan naik 200.000. Jadi saya asumsikan harga jual naik 200.000. Buat apa ini? Pada saat kalian nanti ditanyakan orang, kenapa lo bikin 1.750.000? Kalian nggak bengong, karena lupa nih biasanya. Kenapa waktu itu gue bikin itu ya? Waktu itu mungkin gue lagi tetap boker, cepet mikirnya gue keluar aja angka 1.750. Gitu loh. Nah, itu jangan terjadi. Jangan sampai asumsi kalian dipertanyakan sama orang. Asumsi kalian harus ingat sendiri, asumsi gue apa nih? Kok gue keluarin angka 1.750.000? Bikinlah di kolom asumsi tadi, ya tidak mempengaruhi angka ini di kolom berikutnya, untuk bisa mengingatkan kalian kenapa angka itu keluar. Selesai? Ya, Yuma? Ras? Udah beres ya? Berarti pada saat gue bikin laba rugi, berapakah angka yang ada di angka laba rugi di bulan ke-6? Jangan lu bikin kayak kali tadi, tetapi lu bikinlah asumsi lu gini. Jadi bikin sama dengan di kolom ke-6 lu masukin kursornya ke asumsi. Kalau penjualan apa kali apa? Jumlah kali harga. Jumlah kali harga. Maka diasumsi, lu tadi udah bikin harganya, jumlahnya juga udah ada kan? Lu bikin, cari jumlahnya dulu. Jumlah ternak 50, asumsi C berapa berarti? C6. Oke, asumsi C6 dikali tanda bintang. Orang lain nih. Gak apa-apa, beda-beda. Gak apa-apa, yang di tempat lu aja. Dikali sama dengan
jumlah harga jual yang lu perkirakan tadi. Gimana udah? Oh, Nah, kalau yang jawab sih enggak. Udah sendiri. udah, pencet enter. Maka kembali ke kolom yang lu bikin tadi kan? Oke. Kenapa lo harus bikin gini? Ini gunanya pada saat lu merubah, lu bilang harganya itu nggak segitu deh. Mau gue rubah nih harganya. Lu tinggal rubah di asumsi. Gue mau rubah nih jadi 1,8. Maka yang berubah di laba rugi lu 1,8 berubah angkanya jadi 90 juta. Jadi nanti lu bermain di asumsi aja. Itu angka semua berubah ujungnya bawah. Dengan lu berubah kayak gini gue rubah ulang ya. Ini sekarang untungnya berapa? 3 juta 649. Kalau gue balikin tadi, teng, ya. Untungnya cuma 1 juta 149. Lu tidak perlu merubah ini, tidak perlu merubah ini. Itulah gunanya pakai asumsi. Sehingga nanti lu tinggal merubah di asumsinya aja. Semua berubah, nggak perlu beres. Lu nggak perlu, oh ini harus dirubah juga dong. Ini harus dirubah juga dong. Ini harus dirubah juga dong. Nggak gitu. Ini fungsinya. Ya, makanya enak kalau bisa udah bikin ini. Gitu loh, ya. Oke, udah dapat dong lu angkanya tadi 1.750 ya. Ada pertanyaan? Udah. Dalam membuat laporan laba rugi setelah gua tahu harga jual yang gua butuhkan, biayanya berapa dong untuk memproduksi itu sehingga gua bisa tahu untungnya. Ya kan? Pertanyaannya, yang pertama kita lakukan adalah kita harus beli ternak dong. Iya. Harga ternaknya berapa? Semuanya totalnya. Ya, di bulan mana nih? Di bulan pertama. Ya dong. Lo akan keluarin berapa angka ini, berarti lo harus punya angka jumlah ternaknya sama harga Ternyata. beli ternaknya. Lo bikin lagi angka ternak lo beli udah ada dong, karena yang lo dari tadi 50 udah ada kan? Ya. Udah dicatat kan? Yang lo butuhkan sekarang harga belinya. Caranya gimana ngetahui harga beli? Ras. Harga beli. Per ekor apa semua ini? Per ekor. Berarti yang bakalan 1.350. Oke, pertanyaannya kayak gitu dulu. Pada saat lu bilang umur 27 kilo, 27 pada saat jual, ya, lu kan harus tahu berapa dulu penggemukan lu kemampuannya tiap bulan. Mau harus ngitung per bulan pembukaan dulu ya. Nah, 6 bulan lu mampu menggemukkan berapa? Ini kembali lagi pada asumsi. Kalau asumsi lu salah, hitungan lu salah semua. Kalau kita ngambil per bulannya 3 kilo misalkan atau 4 kilo, nanti kalau kita beli bakalannya lebih ya. Gua pada saat membuat sebuah hitungan, gua tidak akan terlalu optimis. Karena nanti berbahaya. Terus ngambil yang ini lah ya. Yang rendah. Ngambil yang Nah, angka ini gua dapatkan, lo lihat ya di asumsi gua. Dalam waktu 6 bulan, kenaikan bobot asumsi kenaikan 2 kilo per bulan. Berarti 2 kilo per bulan selama 6 bulan. Ditulis dulu, asumsi kenaikan bobot 2 kilo per bulan. Di kolom bawahnya lagi tulis asumsi-asumsi yang dibutuhkan. Tulis 2, jangan gabung sama tulisan ya. Angka-angka di kanannya baru kilogram per bulan. Kalau lihat sini nih, di kiri gue selalu angka, di kanan gue tulisan. Karena kalau lo gabungkan ini nggak akan jadi pengali, nggak bisa. Oke? Gimana udah? Aras sudah?
2 kilo per bulan asumsinya. Sekarang gini, kalau gua beli ternak itu buka-buka-mukanya 2 kilo per bulan selama 6 bulan dan gua target 27 kilo, 6 kali 2 dong, berarti total kenaikannya sebesar 12 kilo, ya kan? 12 kilo. Nah, berarti logika gua belinya berapa nih? 15. Berarti itu tinggal bikin sama dengan di bobot beli 20, bikin lagi di asumsi 27 dikurang 2 kilo per bulan, 12 ya. Harus tambah dulu nih. Jumlah penggemukan, jumlah penambahan bobot 12 sama dengan 2 kali 6 bulan 12 kilo. Berarti bobot beli gua adalah 27 dikurangin jumlah penambahan bobot gua dong. Berarti berapa? 15 kilo. Tulis berarti bobot beli gua adalah 15 kilo, yaitu 27 sama di kolomnya lu bikin. Ini apa? Tadi bobot beli, bobot jual. Gimana, Ras? Ya, tadi kan bisa apa namanya? Asumsi kenaikan bobot kan? Ya, Di 2 kilo per bulan. Lalu dikalikan per 6 bulan dong. Bobot penumbuhan penambahan bobot 1 periode. per bulan. Enggak, per periode kan udah dibikin tadi 2 per kilogram per bulan. Ya, ini listnya kan yang ini si bobot apa kenaikan bobot ini lagi apa lagi? Oke, kan 2 kilo per bulan udah. Udah. Oke, di bawahnya lagi total penambahan bobot, Total. yaitu mengalihkan antara penambahan bobot per bulan atau sama dengan bikin sama dengan Kemudian 2 kali yang 2 kali 6 bulan. iya 2, tapi jangan bikin 2 kali 6 ya, ambil yang bawah kali yang atas gitu loh, sama dengan diasumsi 2 kali 6 udah gimana? Udah? Berarti lu akan beli, bobot belinya adalah sebesar 15 kilo, yaitu bobot jual dikurangin bobot penggemukan. Total penggemukan 15 kilo, jualnya 27 kilo, berarti 27 kurang 15. Logikanya masuk gak semua? Bang nggak mudeng nih bang. Gimana gak mudahnya? Tadi kan penambahan bobot yang 2 kali 6 itu. Iya. Bawahnya lagi kan bobot jual. Iya. Apa tadi? Bobot beli. Bobot beli. Bobot beli 15. Iya. 15 terus Udah didapat 15 itu dari bobot jual dikurang bobot total penambahan bobot penggemukan kita. udah bikin bobot jualnya. Udah kan tadi. Tadi 27 kan bobot jual yang awal pada saat itu. Oh, bobot jual nggak ada rumusnya bang. Bobot jual tidak ada rumusnya. Kita perkirakan kita mau jual di bobot berapa nih? Langsung berarti kan 27. Iya 27. Oke? Dapat ya? Nah, kita kembali ke laba rugi. Berarti kita akan beli ternak yang 15 kilo. Ya dong? Pertanyaannya, asumsinya kembali. Sekarang harga ternaknya 15 kilo berapa? Apa yang lo lakukan, Ras? 1,250. 1,350. 350. Apa yang lo lakukan? Apa bang? Telepon supplier kambing dan
produksi kambing. Domba berapa harganya 15 kilo sekarang? 1.350. Gimana perkembangannya 1 bulan lagi? Kira-kira naik atau tidak? Gonjang-ganjing nggak? Ambil kesimpulan sendiri. Makanya dikatakan ini adalah hasil asumsi. Ya udahlah, kayaknya bulan depan naiknya mungkin 20.000. Udah, gue bikin angka sekian. Ngerti? Ya? Jadi jangan susah. Lu tinggal angkat telepon. Kalau perlu lu masuk pasar besok. Datang ke teman-teman peternak. Sehingga ini jadi paling tidak angka yang di dalam ini terolah dengan benar. Gitu. Oke? Makanya buat telepon nih, Mas Bro, berapa harganya sekarang? Itu asumsi C4 sama asumsi C19. Kita lihat asumsi C4 sama C19. Oh, 1250 Mas Bro sekarang. Oke, bikin deh 1250. Tulis, ketik di komputer kalian 1250. Dengan apa nih? Apa? Bilang harga HPP atau harga beli ternak. Nggak ada makanan ya? Oke, langsung kan bang? Sepi banget tuh. Apa? 1.50-nya langsung. Iya, karena itu by phone kan? Nggak ada rumusnya. Kalau ada SMS ada rumusnya bang? Oh ada. Oke? Berarti dengan kalian tahu tadi bisa dong di laba rugi kalian masukkan HPP-nya. Bisa. Yuma siapa sih SMS Yum? Cie. Bang Ras. Bikin cemburuan. Aja. Dan gitu dong bang, nginter dia kan? Hah? Nginter dia kan? Udah? Di ini udah di yang Asumsi udah. Asumsi udah. Sekarang masuk ke laba rugi. Bikin HPP-nya kalian beli ternak pasti di bulan pertama dong. Iya. Bikin kayak abang ini nih. Bulan pertama gua beli nih. Caranya gimana? Kalikan antara jumlah ternak sama HPP. Udah? Berarti dapat HPP-nya. Udah. Oke. Setelah kita dapat HPP, kita butuh berikutnya adalah biaya dong. Ada dua jenis biaya. Pertama namanya biaya tetap dan biaya tidak tetap. Apakah biaya tetap? Adalah biaya yang lu mau jumlah ternaknya 7.000, mau jumlah ternaknya 6.000, uang itu pasti keluar. Gitu loh. Uang wajib lah. Uang wajib. Ya. Tenaga kerja lapangan yang lu punya kan umpama ada 4 orang, mau jumlah lu 50 biji, mau jumlah 300 ya segitu jumlah tenaganya. Gitu ya. Oke? Tenaga kerja lapangan lu butuh. Itu apa aja sekarang yang harus lu hitung kalau tenaga? Tenaga kerja, listrik, ya. Tenaga kerja apa nggak ada. Yang paling itu kan listrik, peralatan, hijauan makan ternak, gitu ya. Sebenarnya hijauan makan ternak ini tergantung jumlah ternaknya. Tetapi kalau sebuah peternakan kan biasanya udah pasti nih pegawainya berapa banyak kan, gitu ya. Nah, kalau kita bilang sekarang, gua butuh HMT-nya. Pertama adalah yang gua butuhkan adalah peralatan berapa, tenaga kerja lapangannya berapa. Tenaga kerja lapangan kita asumsikan untuk 50 orang butuh berapa, Ras? Untuk 50 ekor ternak. Kalau 50 ternak 2 orang 3 orang cukup sih. 2 orang 3 orang cukup. Asumsi gua, dia nih gua bikin asumsinya waktu itu C13 sama C43. C13
C43. Nah, jumlah berapa banyaknya kalian harus punya hitungan. Diasumsi. Gimana cara ngitungnya? Kalau gaji pegawai gampang, tinggal tulis kan. Gaji pegawainya gue mau ngasih nih 900.000 per bulan. Tulis 900.000. Gaji pegawai 900.000. Lu gak gue suruh nulis. Udah? Sekarang pertanyaannya kita harus bikin manpower planning dong. Tahu nggak manpower planning? Bahasa gampangnya adalah perencanaan tenaga kerja. Gimana caranya? Kita masukin lagi di asumsi kembali. Tadi udah tulis ya jumlah gaji pegawai ya. Pertanyaannya Ras, kita bikin satu kolom lagi di asumsi namanya pakan. Satu kolom lagi. Kayak gini, bukan kolom ya, tapi bikin lagi satu hitungan buat pakan nih. Kayak ini semua urusan pakan nih. Nih, ini pakan nih. Bang Dot ada dana bang? Apa? Ada dana? Bang Rian bisa ada lagi? Iya, 2.200.000. kata Bang Rian. Ini cuma ada 2 juta. Kata Bang Rian, Bang Yuris gimana dong? Kan udah? Dah. Kita bikin dulu kolom pakan. Bikin dulu Ras, pakan, isinya pakan keterangan, pakan, bobot ternak, hijauan dalam kilogram, hijauan dalam karung, kebutuhan pegawai lapang, kebutuhan konsentrat. Ini kita lagi ngitungin mengenai pakan ternak. Bikin dulu nih. Keterangan, pakan, bobot ternak, hijauan dalam kilogram, hijauan dalam karung. Oke? Nah, pakan sebenarnya bukan pakan nih, tapi bulan ya, kalau salah. Ini bulan. Bulan 1, bulan 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Bobot ternak ini gua ambil dari mana? Kita lihat. Kenapa enaknya gini, kita bisa tahu sumbernya dari mana nih. C4 kali C5. Satu itu bulan. Nah, pertama gue bilang bobot ternak itu kan, pertama gue beli ternak berapa banyak? 50. 50 kali bobot awalnya? 15. Ya udah, tinggal 50 kali. 15. Ya udah, masukin sama dengan bobot ternak awal beli sekali Oh, jadi jumlahnya. total ya, Pak? Ya,
Berapa? 705. Bobot ternak dalam kilogram itu di bulan pertama bobot ternak kita kan masih bobot ternak beli. Berarti kan kita belinya bobotnya berapa kilo? 15 kilo dikali jumlah ternaknya berapa? Ya udah, tinggal lu bikin sama dengan tadi kan lu bikin asumsi di atas 15 kali yang 50 sama dengan yang atas cari angka 15, cari angka 15 dikali angka 50. Oke, udah? Nangkap? Nah, di bulan pertama kita punya ternak itu beratnya 750 kg. Pertanyaannya, berapa kilogram rumputkah yang kita butuhkan untuk ngasih makan si 750 kg? Asumsinya gimana, Ras? Pakan. Kita punya ternak 750 kg. Nah, kita butuh kasih berapa banyak pakan untuk si ternak yang 750 gram ini, kilogram ini? Itu berapa ternak ya? Belum paham bang. Hah? Belum paham. Berarti pada saat kita bilang rumputan hijau lu kasih berapa persen dari bobot, Ras? 15% dari bobot. Tergantung asumsi lu mau ngasih 15 boleh, mau ngasih 10 boleh, tapi kalau di gue maunya 15% dari bobot kan? Berarti gue harus bikin nih, asumsi pakan hijauan adalah 15% dari bobot. Bikin lagi asumsinya. Itu terserah kita itu ya, Bang. Apanya? Ya, asumsi normalnya kan orang 10%. Nah, kita mau bikin 15%. Ya udah, karena tingkat pengembangan 15%, di sini juga mau bikin 15%. Ya udah, bikin 15%. Asumsi pakan hijauan 15%. Dan bikin asumsi pakan hijauan 15%. Dulu aku ingat kan ada apa ini? Kenapa? Ini ininya hilang. Kayaknya. Apanya kali ini? Dulu kan pernah lomba tuh bertiga. Sama siapa aja? Abai, Andi, Oh iya. yang menang dapat rokok sebungkus. Iya. Lomba apa? Bikin ini. Lomba bikin Excel. Oh. Yang menang Dia siapa? harus Gitu. bungkus. Iya. Ini sulit banget. Pahit sulit. Yang mana? Masih aja sulit. Yang Udah. mana siapa? Yang mana aku bang ya? Enggak sebungkus 20 Nah. bang ya? Iya. Kenapa? Nah, beli es kelapa lagi. Sama rokok. Ini pede banget lah ngerokok. Sama cemilan Sama cemilan sekalian. Udah di nama gimana? dilempar teman. Dilempar. Mama, beli dong, minta duit dong. Iya, beli es kelapa seluruh itu atau isi tas nih. Ya? Iya. Beli agak berapa lah es kelapanya? Agak banyak kan sudah jadikan mau apa-apa ntar habis. Paling ditaruh di Satu di bungkus can. itu bisa dapat Bisa 2 dua gelas. orang. Iya, bisa 2 orang. Ya. Oke. Berarti kalau hijauan dalam kilogram tinggal dikalikan, tadi kan kita asumsinya 15% ya. Iya. Hijauan dalam kilogram, gua bikinnya di sini gimana? Gue bisa belajar. Kenapa gue bikin rumus? Iya. Supaya gue ingat. Gue ngerjainnya gimana dulu? Gue lihat nih. C40 dolar C7. Dolarnya. C7 40 dia ingat terasa 40 sama 7 asumsi pakan hijauan 15% sama 40 apa tuh? Jumlah berat tadi. Bobot C40 C7
Bobot. Nah, bobotnya. Bobot. Jadi C40 dikali 15%. Dapatlah 113. Benar nggak? Sama dengan Gimana, Pak? oke. Kan tadi lu sampai mana, Lio? Baru sampai asumsi pakan hijau. Pakan hijau asumsinya 15%, ada tulis. Iya. Nah, kita kan tinggal bikin nih. Berarti gue punya bobot ternak sekarang 750 kg. Berapakah pakannya? Ya udah tinggal dikalikan aja si 15% kali bobot ternak kan. Tapi bikin dulu tulis asumsinya 15% udah ya. Ya udah tinggal sama dengan Bobot ternak dibuat lagi. Makanya beda jauh. bobot ternak kan. Kan ini udah ada di kolom pakan. Iya, bobot ternak tadi kan udah dapat tuh 750 kg belum? Persen kali yang Udah, di bawahnya bikin lagi hijauan dalam kilo kan? Yang lagi kerjain gitu kan? Iya. Nah, hijauan dalam kilogram caranya yaitu si bobot ternak kilogram yang atas yang 750 dikalikan dengan asumsi kita 15%. Yang ini, lu bikin sini tadi kan ada kan angka di atas 15% asumsi pakan hijauan. Ya udah tinggal dikalikan aja. Dapatnya berapa? Kenapa sih udah mau pulang? Udah SMS-an. Oh, ininya ya? Ininya ya? Pengen banget apa cepet pulang? Enggak, ngapain? Pulang ke sekolah. Oh iya. Sedih amat. Udah. Gua sedih sekolah, sedih belum bayaran. Oh iya, sedih lagi. Ya Allah. Tolong Mbak Im ya Allah. Kalau sedih tunggu. Aku adanya 1000. Ya, itu ada 2,5. Kok di dompet? Ya, apa? Oke, udah dapat, yuk. Angkanya sama semua, 750, 113. Iya. Nah, hijauan dalam karung, kita mau lihat nih hijauan dalam karung. Jadi kita mau lihat 113 kilo itu, asumsi kita kalau di karung berapa karung, Ras? Berapa? 13 kilo. 13 kilo. Kurang lebih sekarang kurang lebih 30-an ada. Oke, sekarang gua tanya, bikin asumsi kiloan lu. Setahu lu waktu kalau di kandang rumput satu karung berapa kilo? 30, 40 40 kilo. 40 kilo dan 40 kilo. Oke, asumsi gua di sini masih asumsi pribadi gua 20 kilo. Kecil. Kalau nggak salah gua ya. Itu karung kecil ya. Oke, kita lihat nih C41 C8. Gua bikin berapa asumsinya? 20 kilo per karung. Bikin asumsi rumput 20 kilo per karung. Lihat bawah lagi? Mau lihat bawah lagi? Sakit. Gak apa-apa biar. Padahal minta izin mungkin cewek. Dia sebenarnya biar enggak mau cari perhatian biasa. Omongan dari perhatian orang belum bisa lewat. Udah? Udah. Dengan asumsi tadi 20 kg per karung, sekarang kita tahu kan bahwa kita butuh hijauannya 113 kilo. Ya tinggal bilang aja hijauan dalam karung adalah 113 kilo dibagi 20 tadi per kilogram per karung. Jadi dapatlah 6 karung per hari. Ada komanya. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa emang ada komanya. Lalu pencet ini Ras, ini, Ada komanya. ini, Iya. pencet ini nih. Udah. Jadi dikelompokkan jadi 6. 6 karung. Oke. Itu asumsi tadi udah bikin ya, asumsi 20 kg per karung. Pertanyaan gua, berapakah orang kuat ngarit sehari? Nah, itu asumsi lagi. Asumsi lagi. Kalau terlalu konsumsi 15 karung 20. Atau 20 karung tapi tipes. Dia suka dia masuk aja saya. Wah, enggak juga sih. Yang umum lah 12 karung. Kamu lah buat bikin itu. Oke, 10. Bikin di atas Ras.
bulat. Jadi gue bikin berapa nih? Kalau kenceng itu mas kalau banyak banget. Mana belum? Oh. Jumlah penambahan bobot. Asumsi gue dapat itu 12 C41 C8. 10 karung. 10 karung. Oh, masih salah. Pegawai. Ini kebutuhan pegawai. Oh, 1. Sorry. Ini salah tuh, Pak. Harusnya sudah bisa diinginkan. Cuman gue bikin asumsi satu orang itu 12 karung. Berarti selama dia cuma 6 karung, Satu. satu orang cukup. orang 10. Kalau 2 orang terus setengah-setengah Bang. Iya, berarti banyak anggurnya itu orang. Harusnya ini dibikin sistem lagi. Cuman namanya pakai if. Aduh. If di bawah 12 karung itu sama dengan 1. Oh iya, kurang If. sama dengan itu. Ya? Iya, if sama di bawah sekian itu sama. Tapi if-nya nanti aja. Kita ngomong if susah. Lu belajar if susah dulu. Kita asumsikan ini semua satu karung ya dulu, ya. Satu orang. Kebutuhan konsentrat di bawahnya lagi. Kebutuhan konsentrat per ekor ternak lu mau kasih berapa buat penggemukan? Ini apa ada hitungan apa per kilo gitu ya? Apa? Kilo apa karung nih? Kilo. Satu ada kurang kilo. Dah? Oke? Caranya tinggal gampang lihat nih. Gimana caranya gue? C10 kali C4. Apa yang harus ada di asumsi? Konsentrat itu gue mau kasih 300 gram per Ternak. ekor ternak. Itu dapatnya dari mana? Asumsi kita biasanya 300 gram ya Ras ya? Kalau dari perhitungan Udah perhitungan asumsi, lain gitu. kita udah asumsi. Biasanya cuma 300 gram. Di takaran kadang-kadang pakai takaran ini Bang. 300 gram per ekor ternak. Kembali bahwa ini cuma mesin hitung. Asumsi lu salah, salah. Ya? Oke. Dikali C4. C4 itu 50. Berarti 300 kali 50 ekor ternak. Jadi sama dengan gue bikin di situ C berapa yang ada di lo dikali dengan C berapa tapi dalam kurung. Kenapa? Karena itu masih jumlahnya nol-nolnya masih belum dibagi 1000 karena gue mau tahu dalam kilogram. Kalau misalnya gue tidak bikin dalam kilogram, ini angkanya nanti akan gede. 1500. 15.000. 15.000. Tapi karena gue bikin dalam kilogram jadi 15 kilo. Kan gue banding 1000. Harus ada juga ilmu mengenai 1 gram, berapa gram, kilogram. Gitu loh. Oke. Selesai. Ya? Udah ngerti belum? Iya. Sedikit Bang. Cakep. Nanti lo tinggal bahas ya. Di bulan kedua, gue mau tahu dong bobot ternak gue berapa. Kan asumsi gue naik 2 kilo per bulan. Berarti 2 kilo dikali 50 ekor ternak, kenaikan bobot bulan depan adalah 100 kilo kan? Masuk akal nggak? Berarti caranya gimana gue bikin ini? C40 kali C dolar 6. Tambah. C40 siang sebulan sebelumnya ya ditambah dengan C6. C6 itu apa? Kenaikan bobot 100
kilogram, yaitu Per bulan ya? 2 kali C4. Itu adalah rumusnya. Halo. Iya betul. Oh iya, udah diceritain tadi sama Rian, Mas Domingo. Iya, Mas Domingo, aku boleh telepon Ba'da Maghrib nggak? Aku lagi ngajar. Nah. Boleh. Iya, kita ngobrol nanti Mas Domingo ya. Siap. Makasih ya, Mas. Ya. Nah, angka itu dapat dari, kan kita asumsikan 2 dikali C4. C4-nya kan jumlah ekor ternak. Artinya kita tahu bahwa setiap bulan itu kenaikannya 2 kilo. Atau lu mau rubah gini aja, sama dengan mungkin kenaikan bobot tadi ya. Artinya lu mau tahu kenaikan bobot tiap bulan, lu tulis sini kenaikan bobot tiap bulan. Tiap bulan sama dengan kenaikannya itu bikin sama dengan 2 kg. Yang ini kan tadi kan asumsi kenaikan bobot per ekor ternak dikali jumlah ternak, jadi 100 kilo. Oke? Ngerti, Ras? Coba, kasih tau, Emang di sini ada ini? Ada yang 2. Yang 2. Kan itu kenaikan bobot per ekor ternak kan? Kita mau tahu jumlah pertambahan bobot sebulan itu berapa kilo, Ras? Kita mau tahu bahwa 100 kilo dong nambahnya, karena tiap ternak itu naik 2 kilo. Berarti bulan depan dia akan naik. Berarti bikin lagi per ini. Itu kan per ekor. 100 kan? Ya udah. Berarti 100. Berarti kita bikin rumus di bawahnya. Gimana di bulan kedua adalah bobot dia bulan kemarin ditambahkan 100 kilo. Benar nggak? Kalau dibikin rumusnya berarti C sebelum lo ini yang bobot pakan ternak di bulan pertama, di kanannya itu ditambahkan dengan penambahan bobot setiap bulan. Nah, kenapa gua kasih dolar? Dolar tahu dong? Tahu. Apa? Mata uang. Nah, dolar itu adalah mengunci bahwa kalau misalnya gini, C6 artinya kan adalah kolom C, ya. Kolom C ini kan B, A, C 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. C6 kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6 itu kan ada di sini, Iya. ya kan? Berarti kalau gua bilang C6 tolong dikunci, ya. Ini gua tulis ya, dikunci dolar C6. Dolar C6 tambahkan kok ada 2 bang? iya. Hah? Ya ada 2 dolarnya. Lu lihat tuh dolarnya ada 2 ya. Iya. Tambahkan dolar Alhamdulillah. C6 Ih, pentas dan tambah. ditambah dengan bulan sebelumnya, ya. Gratisan ya? Tidak ada apa-apa. C33. Berarti lu bikin ini kan C33. Nah, karakter dari Excel itu adalah kalau misalnya lu membuat itu dia mengikutkan pola. Kalau lu bikin nanti berikutnya di kolom berikutnya kan itu bentuknya gini nih. Seringnya kan lu lihat gini. Gua sering banget kalau udah bikin pola lagi, klik ini lihat ya di sini. Gua akan bikin seperti ini. Tinggal dia ikutin polanya. Ngopi paste. Dia ngikutin polanya. Oh ini. Ya. Nah, gue mau bikin rumus biar gampang. Kebayang kalau lu bikin 36 bulan, lu copy paste satu-satu, lama kerja lu. Dengan sistem ini, kalau misalnya tadi lu tidak pakaikan dolar, maka ke kanan dia akan lihat lo. Ini yang nggak pakai dolar ya. Coba bang. Begitu gue bikin gue bikin di sini C40, ke kanan pada saat gue copy paste dia akan ikut. Begitu gue lock C dolar 6, maka dia ini nggak berubah. C dolar C6.
Ngerti? Ya, kita ulang. Gimana contohnya? Misalnya kopi paste. Nah, contoh tidak mau berubah dia. Pama 750 tadi. Gua bikin sama dengan ini dikali ditambah dengan C100 yang tadi akan seperti ini kan? Iya. Maka dia kalau gua tarik ke kanan, polanya akan begini. Sama. Karena dia bikin polanya sama. C5 kali 45 kali D6 ya. Kali E6, E45 F45 gitu. Ini dia sama dengan kolom yang sama dikalikan sama F6. Ya. Nah, kalau lu mau gitu, C5 D45, lu tidak mau D6-nya ini berubah. D6 ini kenapa dia angkanya sama? Karena pada saat dia cari kanannya D6, dia tarik nih C6, D6, E6, F6, dia polanya sama. Lu lihat di atas C6, E6, D6 nggak ada angka. C6 tadi ada 100, makanya bisa. D6 nggak kosong, E6 kosong, makanya angkanya nggak berubah di 850. Sekarang kalau lu bikin dari sini, tolong dong yang C6-nya gue nggak mau berubah, karena di atas di C6-nya gue cuma pakai satu angka kok, 100 ini. Pokoknya bulan apapun tinggal ditambah 100. Ya udah, tinggal gue kunci. Kuncinya gimana? Taruh di sini dolar, di sininya lagi dolar. Maka pada saat lo tarik, dia akan berubah angkanya. Kenapa? Karena dia mengunci si ininya, tetap pakai C6. Dolar itu membuat si kolom itu pakai C6 aja, jangan berubah. Sampai dengan sini ini C6 juga tuh. Ini C6. Tapi pada saat tadi nggak lu kunci, ya, ini kan nggak lu kunci gini, dia kan tetap, nah ikut terus C, D, E, F, G, H, gitu ikut terus. Pada saat lu kunci, dia kekunci di C6. Harusnya Ras sudah sangat ngerti nih, karena dulu udah dapat rokok dia. Gitu, kekunci. Ngerti ya? Iya. Ras? Lupa-lupa nggak ingat? Lupa dikit. Tahu. KPKT minta. Ini nggak tahuan. Nah, Itu kalau tadi berarti kan lo tinggal bikin. Iya. Nah, Ayo pakai Vespa. bobot ternak ini Vespa. tinggal copy ke kanan yang tadi sampai bulan ke-6. Copy gini. berat. Udah? Udah. Project Abang belum Bang. Hah? Nah, yang tadi kan udah bikin rumus lo. Iya. Lo copy Ras, gini. Kayak gitu juga gini. Oke? Ngerti? Enggak. Sip. Sekarang dijawab dalam kilogram. Sama juga formatnya tadi. Kan udah kita bikin yang pertama. Bahwa tolong dong bobot yang di atas dibagikan dengan kilogram kita tadi, kiraan kita. Kita bikin dalam kiloan tadi kan? Iya. Ini ngerti nggak? Yang ini kan udah ngerti dari atas. Nah, C40-nya nggak apa-apa, dia ngikut terus gitu. Tapi kan kita mau bilang, kan kita memang akan ambil atas dibagi dengan yang C7. C7 kita tadi kan ini. Asumsi pakan hijauan tuh 15% kan C7. Nih, berarti kita mau bilang hijauan dalam kilogram itu tetap di bulan kedua, bulan ketiga emang tolong yang atas dibagikan dengan 15%. Berarti 15% harus dikunci dong. Maka kunci 15%-nya dengan dolar. Enggak pakai dolar kan? Enggak, kebalik sama. Terus bolong lagi. Iya Bang. Udah? Sudah.
Udah didolarin ngerti tadi? Ya? Nextnya adalah hijauan dalam karung. Kan kita mau bagi nih. Iya. Yang di atas kayak tadi, tinggal di lock juga dolarnya untuk si apa? Tolong dong dibagi hijauan dalam karung dengan tadi C8. C8 kita apa? Bobot rumput per karung. Jadi tolong di atas dibagi sama bobot hijauan dalam karung. Di atas berarti atasnya ini kan bang? Mulai. Tuh kan gue terima kasih Ini. itu. Itunya bang. Ada ramean api. Oh enggak? Kau bangun dulu. Bentar nih. Akhir. Oke. Oh, Atlas gambar busa tuh kotaknya. Kasih itu. Nah, selesai. Oh, kurang ya. Bisa ntar buat cuci baju ya. Aku lagi kena baju betul. Jadi babu. Pintar. Bentar. Minta. Ya? Belum bang. Iya. Mana bang? Diajarkan. Kok ada rokoknya, Res? Yang Jadi yang mana? Ya, iya, pokoknya. Iya. Yang ini kan? yang Jadi karungnya yang 15 nya kita jual jadi 15. Itu nih gorengan di mana sih? berarti Yang 15 nya dikasih 12. jadi 35.000 Nah, dibagi 5. itu dikasih 12. 15. Dari dalam dulu, makan bener. Nanti sih esplornya. Itu Pak, Jauh amat. ini langsung di balkon. Nanggung banget satu-satu yang dibukain. Tadi. Udah? Iya. katanya suruh istirahat dulu ya. Ya. Dulu. Istirahat dulu. Ini pas langsung depan rumahnya. Ada lagi gitu. Rusak deh rekaman gue udah. Oh, ini nggak malas editnya. Gorengannya pulang. Ya, lah dia baru. Nah, jadi kita tadi masuk sampai ke hijauan dalam karung udah di copy ke kanan semua, sama angkanya. Apa? Sama, tinggal didolarin aja lagi yang mau dikunci. Berarti dengan kayak gini kita tahu kebutuhan pegawai. Kalau asumsi kita adalah 10 karung untuk satu orang, berarti terlahir selama 6 bulan ke depan cuman butuh 1 orang. Ya nggak ya? Nah, kebutuhan konsentrat bikin lagi kayak tadi polanya. Itu berarti satu-satunya itu bikin manual bang nggak? Dibikin manual, nanti kita bikin kalau mau pakai if, cuman agak susah, kalian harus belajar if clause dulu namanya. Nah, kebutuhan konsentrat itu kan tadi udah 15 kita bagi 1000 ya. Berarti kita mau bilang bahwa yang ini C44 si 15 ditambah dengan D11. D11 itu apa? Kenaikan bulanan konsentrat. 110%. Artinya gue bilang dia naiknya 10% aja setiap bulan dari biaya kenaikan bulanan konsentratnya. Berarti bikin ini lagi bang ya? Bikin asumsi lagi kanannya. Tapi boleh nggak gue berhenti sebentar? Boleh. Ya? Ya? Iya.
kebutuhan konsentrat kan kita sudah bikin tadi C10 kali itu dibagi 1000. Nah berikutnya di bulan berikutnya gue tinggal nambah bulan sebelumnya ditambah dengan gue mau nambah berapa tiap bulannya kan, gitu. Dengan asumsi gue adalah C44 ini ditambah dengan D11. Kenapa D11? Karena gue bikin asumsi kenaikan bulanan konsentrat kan 10% tiap bulannya. Ada gue kasih nih, kalau bulan ini 1 kilo, bulan depan gue kasih 1 kilo 10 gram. Gue bikin asumsi aja, asumsi gue sendiri. Udahlah, konsentrat gue cuma nambahin 10% aja deh tiap bulan kenaikannya jumlahnya. Ngerti ya Ras ya? Ngerti? 10%. Jadi kalau gue bikin 10% tiap bulan, sebenarnya tinggal gue taruh aja 110%. Sama aja dong? Untuk semua ternak itu. Enggak, artinya asumsi gue daripada gue bikin kali 100 dibagi 10, sama aja gue bikin aja langsung pengalinya 110%. Ya dong? Sama kan? Jadi gue bikin yang kiri tadi dikali aja sama yang 110%. Ini. Ya? Oke. 110%. Tapi gue bikin dolar supaya ngunci. Tetap dikalinya 110%. Maka dia bertambah terus sampai dengan di bulan ke-6 jadi 24 kilo. Nangkap yuk? Belum. Oke. Jadi kalau lo bikin pertama itu di bulan di D itu adalah 17 kilo, artinya kan C44 bulan sebelumnya. Itu kan bulan sebelumnya 15 kilo. Ditambah dengan dikali dengan 110% karena setiap bulan kenaikannya 10%. Kalau 10% langsung dikali aja kan lebih gampang, tinggal kali aja 110%. Berat 10 kilo, kalau tiap bulan gue naiknya itu 10%, berarti kalau 10 kilo bulan depan 11 kilo, ya. Bisa lo bikin 10 kali 100, ya kan? Ya enggak? Dibagi 10, kan? Pembagi gitu, kita bisa gini. Sama dengan 10 kilo kali 100, ya, sama dengan ini dibagi 10% itu 0,001, ya, sama dengan 10 kali 0,01. Nggak keluar kan? Kecil kan, kasih kecil. Sorry, 0,1. Jadi 1 kilo. Kalau lu kali gitu kan? Kalau 10 kali 0,1 sama dengan 10 kali 0,1. 1 kilo. Tetap berarti kalau dibilang kenaikannya 10% sama dengan 10 ditambah 11 kilo. Supaya gampang abang bikin 10 kali 110%. Pasti hasilnya sama. Sama dengan ini kali ini 11 kilo. Supaya rumusnya gampang. Dikali 100. 10%. Artinya sudah dia dikali 100% dan dia ditambah lagi penambahan bobot dia 10%. Ngeras? Oke. Nah, setelah lu dapat setiap bulannya 17, 18, 20 sampai 24, apakah guna yang kuning-kuning ini? Oke, kita larikan ke laba rugi. Nah, gue mau tahu dong tenaga kerja gue berapa di laba rugi di bulan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal gue kali aja asumsi gue di C43 kali C13. C43 ini kan gue butuh 1 kali C13. C13 itu gaji pegawai. Gue mau gajinya 900.000. Maka di laba rugi tertulislah langsung bahwa gaji pegawai bulan pertama 900.000, bulan kedua bikin juga asumsinya kayak gitu. Bikin juga kayak gitu, bikin gitu. Itu berarti akhir rumus bang ya? Kalau yang ini karena tidak dikunci, dia ikut. Gitu loh. Lalu apa gunanya si asumsi yang tadi, yang konsentrat? Gitu juga. Kalau kebutuhan konsentrat gue 15 kilo, berarti ya C44 kali C12.
C44 kali C12. Tuh. Kebutuhan gua setiap bulan kurang lebih cuman 33.000. Dapat dari mana? Kebutuhan kita yang asumsi tadi yang 15 kilo dikali 30 hari. Ada 30 hari. C12. Sorry. Kali harga. Makalah dapat dia 33.000. Biaya konsentrat untuk 50 ekor ternak selama sebulan. Nah, ini contohnya dulu, Ras. Kalian coba otak-atik nanti dari hasil abang tadi. Itulah asumsi-asumsi. Pola ini gua ambil dengan cara asumsi tadi, sehingga lu ngerti cara baca gua kenapa ini jadi angka ini. Kan udah ngerti nih polanya. Lu baca dari email Mang Atta tadi, gimana dapat link-linknya, apa yang harus dibikin dulu, apa yang harus dibikin dulu, supaya gue dapat gaji pegawai. Gue harus tahu dulu berapa biaya pakan yang gue butuhin, berapa tenaga kerja, asumsi gue terhadap gaji berapa. Untuk mau tahu harga konsentrat, gue harus tahu dulu kebutuhan konsentrat gue berapa, ya kan? Baru gue bisa dapat per bulan gue berapa, gitu. Jadi apa mau ngajarin dulu, nanti kalian oprek-oprek nih, yang ini. Dapat dari mana? Artinya apa? Kalau laba rugi ini dibutuhkan data mengenai konsentrat, kalian harus bikin dulu rumus asumsi konsentrat. Oh gini loh, kenapa gue dapat di 2 kilo, kenapa gue dapat 3 kilo, supaya bisa masuk ke sini. Nanti urusan kita cuma merubah asumsi, maka angka di laba rugi berubah semua. Jadi kalau kalian bilang, wah ini kayaknya untung kita kurang, berarti konsentratnya gue kurangin deh segini aja. Oh pegawai ketinggian harga 900.000, gue kurangin 600.000, sehingga oke, kira-kira untuk gue sekian. Wah ini nggak masuk nih, angka ini nggak masuk, kegedean lo gaji segini, 2 orang nggak masuk, harga jual gue kalau dihitung-hitung cuma segini untungnya, gitu loh. Ya, lu coba oprak-aprik lagi, emang nggak gampang ini untuk awalnya, tapi paling nggak oprak-aprik dulu. Kalau laba rugi dibutuhkan itu harus dibikin di asumsinya dulu, bikin dulu ininya, bikin dulu perhitungan yang baru, nanti dikalikan masuk ke laba rugi. Jadi punya asumsi, punya laba rugi. Nanti lebih parah lagi kita bikin cash flow, keuangannya. 1 bulan kita butuh uang 65 juta, 1,2, akhir bulan kita punya uang 86 juta. Gitu. Ya, abang nggak bisa jelasin semua dulu, kalian harus belajar dulu. Nanti kalau ada pertanyaan kasih tau gue. Tapi konsepnya laba rugi dengan sistem ini adalah asumsinya yang penting. Bikin dulu asumsinya, bikin asumsinya baru masukin angkanya ke laba rugi. Yes, senyum. Lu harus oprak-aprik dulu sendiri, Ras. Tapi konsepnya segitu. Jadi laba rugi itu adalah hasil asumsi-asumsi yang lu kalikan dulu. Jadi di laba rugi itu tinggal hasil. Nanti jangan pernah bikin angka di laba rugi itu angka mati, harus berupa dari asumsi. Sehingga kalau rumus, sehingga nanti kalau asumsi berubah, maka berubah semua laba rugi. Jadi kalian tidak perlu lagi lihatin satu persatu, ini harus dirubah lagi, ini harus dirubah lagi, enggak. Gitu. Nah, kalau perlu, lu berdua bikin satu rumusan ini mengenai pembibitan. Bisa biaya berapa gue butuhin bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, berapa. Gue kayaknya pernah bikin waktu itu. Nanti gue kasih kalau masih ada, gue bikin, gue kasih kabar lo, dan lo lihat oprak-apriknya. Gitu. Ya, ada pertanyaan pasti banyak. Yang mana? Apa yang mana? Muka lo kelihatan soalnya, tapi juga nggak tahu lo apa yang mau ditanyakan kan? Lo harus oprak-aprik lagi sendiri. Gua rasa lo bisa oprak-aprik bareng sama Ras.
Lihat, coba bikin program sederhana aja. Ya. Jadi tentang misalnya kos pembibitan gitu. Terus Nanti kalau awalnya kalian hasilnya sudah berapa? mengerti Excel, bikin apa aja gampang. Bikin karkas gampang. Segala jadi mudah sih. Segalanya mudah. Ini nyala nggak sih? Gitu. Oke? Oke. Sip? Sim. Gua akan ketemu sama kalian minggu depan.